Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Natare Kongko Nanda Taufik Kongko. Teman Kongko, menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah yang jatuh tepat hari ini 30 Juli 2022. Kali ini kita akan ajak kalian mengenal dan mencari tahu bagaimana Islam akhirnya masuk ke Indonesia. Semua itu kami suguhkan dalam program terbaru Kita Indonesia, kisah dan cerita tentang sejarah dan budaya Indonesia. Dalam video ini, kita akan ajak kalian mengenal Islam di Indonesia melalui Kerajaan Samudra Pasai yang merupakan kerajaan Islam terbesar pada saat itu. Mengenal sosok Malikus Saleh, raja pertamanya, Sultanah Narasia, ratu yang membawa kejayaan paling tinggi bagi kerajaan Samudra Pasai yang makamnya menjadi makam terindah se-Asia Tenggara. Mengunjungi Museum Samudra Pasai, menemuinya hingga sejumlah situs dan makam raja, penguat bukti dan cerita bagaimana Islam masuk ke Indonesia, khususnya Aceh. Teman Kongko, memasuki tahun baru Islam yang ke-1444 Hijriah, Islam di Indonesia ternyata baru masuk pada abad ke-13 Masehi, yang berarti berada pada sekitar tahun 700 atau 800 Hijriah melalui Samudra Pasai. Namun, sejumlah sumber dan bukti sejarah mencatat bahwa Islam di Indonesia telah masuk jauh sebelum itu, yakni pada abad ke-7 atau ke-8 Masehi, yang berarti berada pada tahun 100 hingga 200 Hijriah. Jarak tahun yang terpaut sangat jauh sekali. Nah, teman Kongko, beberapa waktu lalu kita sempat nih berkunjung ke salah satu makam raja di daerah Perlak, Aceh Timur. Kita menemukan fakta bahwa pada abad ke-7 atau ke-8 Masehi sudah ada terlebih dahulu kerajaan Islam lainnya bernama Kerajaan Perlak. Makam Sultan pertama Kerajaan Perlak dulu. Kerajaan Islam pertama di Perlak. Oh, di Asia Tenggara. Nah, teman Kongko, kerajaan Perlak ini selanjutnya bergabung dengan kerajaan Islam lainnya yang masuk di abad ke-13 yang selanjutnya menjadi kerajaan Islam terbesar di Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Nah, Kerajaan Samudra Pasai atau dikenal juga sebagai Kesultanan Pasai masuk ke Indonesia melalui pesisir pantai utara Sumatera, tepatnya di Lok Sumawe dan Aceh Utara, Aceh. Kerajaan ini berjaya sejak abad ke-13 sampai dengan 16 Masehi. Raja pertamanya Malikus Saleh yang bermakna raja yang saleh. Nah, teman Kongko, yuk. Kita sekarang lagi berada di dalam Museum Islam Samudra Pasai ya. Betul sekali, Samudra Pasai samudra pertama. Iya, sebenar banget. Dan di sini tuh mungkin kita baru ruang awal ya, karena baru kayak sedikit profil tentang, tapi sedikit sekali ya. Ini di ruang awal sedikit profil tentang raja-rajanya dan kapan wafatnya. Dan kita juga akan masih masuk ke dalam untuk lihat-lihat lebih lanjut. Ikutin tetap. Natare Kongko. Tahu nggak sih teman Kongko, dulu di abad ke-12, tepatnya tahun 1297, seorang syekh dari dinasti Mamaluk, pengganti dinasti Fatimiyah, Nazimuddin Al-Kamil, berhasil menaklukkan kerajaan Hindu-Buddha di Aceh dan menggantikannya dengan kerajaan Pasai. Kemudian ia berjumpa dengan Merasilu yang pada saat itu adalah kepala kampung di tempat itu. Selanjutnya ia diangkat sebagai pemimpin pertama di kerajaan Pasai. Eits, tapi ada juga nih cerita berbeda. Nazimuddin Al-Kamil lebih dulu wafat sebelum berjumpa dengan Merasilu. Dan yang menjumpai Merasilu adalah syekh utusan dari Mesir setelah tersiar kabar bahwa di Aceh belum adanya kerajaan Islam yang besar dan berpengaruh.
Teman Kongko, Syekh yang datang dari Mesir itu adalah Syekh Ismail. Ia berdakwah dari pantai barat India hingga ke Pasai. Di Pasai, ia berjumpa dengan mantan Sultan Fakir Muhammad yang memiliki garis keturunan dari Abu Bakar sahabat Nabi. Selanjutnya, keduanya menunjuk Merasilu yang pada saat itu adalah anggota angkatan perang di kerajaan Pasai. Merasilu memeluk Islam dan berganti nama menjadi Malik As-Saleh. Anyway, sebelum menjadi Samudra Pasai, Samudra dan Pasai adalah dua kerajaan berbeda. Samudra lebih dikenal dengan Samara, terletak di bagian kiri sungai Pasai atau di pesisir. Sementara Pasai atau dikenal dengan nama Basma terletak di sisi pegunungan. Demi menyatukan Samudra dan Pasai, Malik As-Saleh menikah dengan anak perempuan dari Sultan Perlak ke-17, Sultan Mahdun Alaidin Malik Muhammad Amin Shah II Johan, yang memegang kekuasaan dari tahun 1230 hingga 1267. Kerajaan Perlak pun runtuh pada tahun 1292 Masehi setelah Sultan ke-18 mangkat. Kerajaan Perlak pun masuk ke dalam naungan Kerajaan Samudra Pasai. Oh ya teman Kongko, anyway fakta mengejutkan bahwa selain sebagai sosok yang berwibawa, Malik As-Saleh dikenal juga sebagai Sultan pertama di Aceh yang bisa membaca Al-Quran. Makanya itu, ia dikenal dengan nama Malik As-Saleh yang berarti Raja yang Soleh. Lagi yang kedua Mahmud Malik Ini kirim sapat dengan Sultanah. Dari pernikahan Malik As-Saleh dengan putri Raja Perlak ke-17, Putri Ganggang Sari, lahirlah Sultan Malik Az-Zahir dan Sultan Ahmad Mansur. Malik Az-Zahir menggantikan ayahnya yang meninggal di tahun 1297. Pada masa pemerintahannya hingga tahun 1326, Kerajaan Samudra Pasai mulai menggunakan koin emas berupa dirham sebagai alat tukar transaksi pembayaran. Di bawah pimpinan Sultan ketiga, Kerajaan Pasai berhasil menyerang Kerajaan Karangbaru di Aceh Tamiang. Memasuki kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Malik Az-Zahir II, yakni cucu Malik As-Saleh pada tahun 1330-an sampai dengan 1349, saat inilah sejumlah penjelajah dunia datang ke Samudra Pasai. Salah satunya yang terkenal adalah Ibnu Battuta, penjelajah muslim dunia dari Maroko yang singgah selama 2 minggu di Samudra Pasai. Dan dari catatannya lah terkuak sejumlah cerita tentang megahnya kerajaan Samudra Pasai. Belajar ngaji bahasa Jawa nggak? Dan jika ia orang bebal, tiada tahu membedakan, nah gitu-gitulah. Bisa lah kok ya. Bagus. Gila aku, lu pikir ngaji waktu kecil sama aku. Jadi kalau misalnya di sini, sebenarnya ini lama banget sih kalau kita ketemu. Apa bahasanya manuskrip ya? Ini bab nikah. Wih, bab nikah. Bab nikah ya. Tamat ya. 17 halaman bab nikah. Tapi nikahnya seumur hidup. Setelah mangkat di tahun 1349 sampai dengan 1406, Samudra Pasai berada di bawah kekuasaan Sultan Zainal Abidin I, keturunan ketiga dari Malik As-Saleh. Maka pada saat inilah kerajaan Siam dan Majapahit mulai menyerang. Di tahun-tahun berikutnya, suami Ratu Narasia, putri Zainal Abidin I, menggantikan posisi mertuanya sebelum ia wafat diserang oleh Raja Nagur Simalungun. Namun demikian, beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa sembari menggantikan posisi raja setelah suaminya meninggal, Ratu Narasia membuat sayembara bagi siapa saja yang berhasil membunuh Raja Nagur, maka akan dijadikan sultan yang menggantikan suaminya. Sayembara ini kemudian dimenangkan oleh seorang nelayan yang otomatis menduduki tahta sebagai sultan dan menikah dengan ratu. Meskipun tidak lama kemudian nelayan itu harus tewas di tangan sultan pemegang tahta yang seharusnya secara garis keturunan yang menganut sistem pemerintahan monarki absolut. Nah,
teman Kongko, kalau tadi kita berada di makam Sultan Malikul Saleh, sekarang kita sedang berada di makam Sultanah Kerajaan Samudra Pasai, yaitu Sultanah Malikah Nahrisyah. Nah ini kalau tidak salah itu Sultanah ke-7 atau ke-6 gitu. Mungkin teman Kongko kalau memang saya salah informasi bisa perbaiki di kolom komentar. Dan pada masa kerajaan Sultanah ini ternyata kerajaan Samudra Pasai ini menjadi salah satu kerajaan terkuat di Asia Tenggara juga ternyata. Teman Kongko, setelah Sultanah Narasyah mangkat, kerajaan Samudra Pasai dipegang oleh sepupunya Sultan Zainal Abidin II yang selanjutnya diberi gelar Malik Az-Zahir Ra-Ubadar yang bermakna gelombang. Karena di masanya lah Samudra Pasai mengalami kejayaan paling besar setelah masa Ratu Narasyah. Sejumlah bukti kejayaan itu diantaranya koin emas dengan tanda tulisan Az-Zahir pada koin emas menjadi pusat perniagaan. Samudra Pasai bahkan memiliki banyak bandar yang dikunjungi saudagar dari berbagai negara seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Ada apa? Pusat perdagangan. Kenapa gitu? Ya kan ini dibuktikan oleh adanya keramik-keramik. Jadi aku juga pernah baca itu, katanya ini merupakan bukti bahwa di Samudra Pasai ini juga menjadi pusat perdagangan pada masanya dulu gitu. Oh gitu. Kalau Cina nih dinasti Ming, Apanya? dinasti Yuan, dinasti Song Yuan. Saking tersohornya kali ya, saking tersohornya dulu sehingga dinasti-dinasti dari luar pun Dari Cina tepatnya. ada kaitannya gitu, ada hubungannya dengan Samudra Pasai ini. Rempah-rempah adalah hasil bumi paling dicari di kerajaan Samudra Pasai dengan lada sebagai komoditas andalannya. Sutra, kapur barus, dan emas terus diproduksi. Bahkan julukan Serambi Mekah juga berlaku pada masa kejayaan Samudra Pasai. Anyway, tentang julukan ini, kalian bisa nih tonton cerita terpisah di Jelajah Masjid Tengku di Anjung dan Masjid Tuha Ule Karing. Teman Kongko, setelah masa ini, tepatnya dari tahun 1438 sampai dengan 1514, Samudra Pasai tidak terlalu mengalami banyak perubahan. Ada 12 raja yang silih berganti menguasai Samudra Pasai. Dan pada tahun-tahun inilah juga terjadi sejumlah perang saudara perebutan kekuasaan. Makanya itu banyak diantaranya hanya menjabat 2 tahun, bahkan ada juga nih yang digulingkan di tahun yang sama saat ia menjabat. Mulai tahun 1514 sampai dengan 1517, dalam kurun waktu 3 tahun tersebut, Samudra Pasai dipegang oleh Sultan Zainal Abidin IV yang menjadi akhir dari eksistensi kerajaan Samudra Pasai. Mengalami serangan terus-menerus dari Majapahit, perang saudara serta lahirnya kerajaan Aceh Darussalam yang kemudian mengambil alih penyebaran agama Islam sejak tahun 1524 Hijriah yang benar-benar menjadi akhir kisah dari Samudra Pasai. Anyway, sejumlah bukti sejarah kini ada di Museum Samudra Pasai ini, serta sejumlah makam di lokasi yang tidak jauh dari museum. Dan yang paling tersohor adalah makam Sultanah Narasyah. Pada 23 Januari 1907, oleh Profesor Dr. Christian Snock Horonsche, guru besar di Rijks Universiteit Leiden, dalam catatan Arabnya in Oost-Indie menyatakan makam Sultanah Narasyah adalah yang terindah di Asia Tenggara, dengan pembandingnya adalah makam di India dan Asia Tenggara, namun nisannya telah rusak. Makam ini memiliki jirat yang tinggi bersatu dengan nisan. Keseluruhan makam terbuat dari pualam yang didatangkan dari Gujarat, India. Dindingnya dipenuhi kaligrafi Arab tentang silsilah keluarganya, surat Yasin, hingga sejumlah ayat dalam Al-Quran.
Teman Kongko mengingat besarnya pengaruh Islam dari Samudra Pasai bahkan menjadi kerajaan Islam terbesar di Aceh bahkan Indonesia. Gagasan membuat monumen dan kompleks Samudra Pasai pun disetujui. Anggaran 49 miliar rupiah digelontorkan dan inilah monumen Samudra Pasai. Namun sayangnya sejumlah praktik nepotisme dikabarkan terjadi pada pembangunan monumen ini hingga monumen ini kini hanya menjadi pajangan tanpa makna berarti. Banyak ruang di dalamnya tidak bisa ditempati, pagar pembatas dibuat seadanya dan bahkan sebagiannya telah rusak. Nah, bagaimana nih pendapat teman Kongko sendiri? Apaan itu? Itu cuman ini aja, action aja. Oh gitu. Tapi actionnya ke seluruh bangunan. Oh baiklah. Jadi teman Kongko agak mengenaskan sebenarnya, karena capek tinggung. Jadi karena apa, bangunan seluas ini 7,7 hektar kan, tapi kayak gini bentuknya. Iya, kasihan ya. Dengan harga berapa? 20 miliar. Itu kemana duitnya? Gak usah kau pertanyakan sama aku. Oh iya. Oke, teman Kongko, kadang ada yang tahu jawabannya. Komen di bawah. Komen di bawah ya. Monumen ini kan bisa menjadi penerus sejarah ya bagi generasi-generasi selanjutnya. Jadi akan tetap diketahui Samudra Pasai itu apa, bagaimana sejarahnya. Namun pembuatan monumen ini sendiri agak sedikit disayangkan karena ada beberapa bagian, terutama di bagian pagar-pagarnya itu seperti kayak bolong gitu. Bukan maksudnya ingin mengangkat sesuatu yang tidak bagus ya, tetapi hal ini kayak kita sayangkan gitu ya. Pembuatan monumen sebagus ini maunya juga dilengkapi dengan material yang bagus, pembuatan yang bagus supaya dia tetap terjaga sampai bila-bila dan menjadi sejarah bagi anak cucu kita gitu. Namun demikian teman Kongko, terlepas dari intrik, perbedaan pendapat soal sejarah Samudra Pasai, namun Samudra Pasai nyatanya tetap menggema begitu luas hingga mancanegara. Di Aceh sendiri, nama raja pertamanya Sultan Malikus Saleh dijadikan nama bandara di Lok Sumawe, universitas hingga perguruan tinggi. Baru tentang Samudra Pasai, tapi kita punya banyak video lainnya yang mungkin teman Kongko akan terus betah ngikutin kita sebagai Nata de Kongko. Ada seperti wisata, Video kuliner, ada juga tempat bersejarah, dan juga video-video lainnya yang pastinya sayang banget untuk teman Kongko lewatkan. betul sekali. Karena itu terus ikuti kita dengan cara subscribe, share, dan juga komen-komen video kita supaya kita tetap semangat menyuguhkan video-video terbaik kepada teman Kongko di luar sana. Betul sekali. Akhirnya Nata de Kongko pamit. Anda Taufik, Kongko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.